Namaste, Halea. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga di tahun 2021 ini kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Malam ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul 369. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang kakak kepada dokter yang tidak mempunyai akhlak. Scene film ini banyak mengambil syuting dini hari, jadi gambarnya banyak yang gelap. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini ada Sanju yang bekerja sebagai pengisi suara di studio film karena dia ahli membuat suara yang berbeda-beda. Ritu adalah dokter muda yang baru lulus yang berperan sebagai kekasih Sanju. Dr. Devarat sebagai profesor di bidang kedokteran yang menjadi dosen Ritu. Ada Kapolsek dan Sanggita sebagai sahabat Ritu. Sanju dan Ritu saling mencintai. Mereka akan menikah dalam waktu dekat. Suatu hari, jam 12 malam, Ritu di WhatsApp profesornya bernama Dr. Devaraj. Ritu disuruh menemuinya besok pagi. Besok pagi, Ritu berangkat ke rumah Dr. Devaraj. Ritu kaget karena Devaraj dinyatakan menghilang. Kapolsek langsung datang ke rumah profesor dan menginterogasi keluarganya. Istrinya mengatakan, suami saya tidak pernah menghilang seperti ini pak. Kalau dia keluar, dia selalu memberi kabar. Kapolsek kembali bertanya, apakah Devaraj mempunyai musuh? Adiknya menjawab, abangku tidak mungkin punya musuh pak. Dia dikenal baik dan tidak pernah marah kepada siapapun. Kapolsek bertanya kepada Ritu, siapa anda? Anda perlu apa datang kemari? Ritu menjawab, saya mantan muridnya pak. Saya di WhatsApp Devaraj untuk datang hari ini pak. Ini WhatsAppnya. Kenapa Devaraj ingin bertemu denganmu Ritu? Ritu menjawab, saya tidak tahu pak. Setelah itu, Ritu pulang. Kapolsek sedikit mencurigai Ritu. Kapolsek memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa nomor handphone Devaraj di cybercell. Kapolsek pergi ke rumah sakit untuk menginterogasi dokter yang juga teman dekatnya Devaraj. Dia mengatakan, saya terakhir bertemu Devaraj kemarin jam 5 sore pak. Devaraj orang yang baik dan tidak mempunyai musuh. Kapolsek kembali ke kantor. Hasil laporan analisa cybercell mengatakan HP Devaraj dimatikan jam 6 sore lalu dihidupkan kembali lagi jam 12 malam saat Devaraj WhatsApp Ritu. Tercatat lokasi jam 12 malam itu di Bukit Tumpara. Selama 2 minggu terakhir, panggilan telepon hanya dari istri dan anaknya. Tidak ada yang mencurigakan. Ritu pergi kencan dengan Sanju, tapi Ritu masih kepikiran tentang menghilangnya Devaraj. Sanju mencoba menghibur Ritu dengan makan bersama. Setelah itu, Sanju mengantar Ritu pulang. Sesampainya di rumah, Ritu memberi kode kepada Sanju untuk masuk ke dalam rumah agar menemaninya untuk quality time. Tapi Sanju menolak karena masih banyak kerjaan. Sanju mengatakan, sabar ya sayang, sebentar lagi kita akan menikah. Kita bisa quality time sepuasnya. Sanju kemudian pulang dan Ritu masuk ke dalam rumah. Ritu menyalakan laptop dan bersantai di ruang tamu. Tiba-tiba, terdengar suara orang mengetuk pintu dengan keras. Di sana ada Mr. X yang bersembunyi di semak-semak. Beberapa menit kemudian, lampu rumah Ritu mati. Mr. X langsung menyerang Ritu dari belakang. Ritu membalas dengan memukul vas bunga di kepala Mr. X. Lalu Mr. X itu kabur melarikan diri. Ritu menelpon Sanju tapi HP Sanju tidak aktif. Ritu lalu menelpon Kapolsek. Kapolsek langsung meluncur ke rumah Ritu. Kapolsek melakukan olah TKP. Kapolsek menemukan noda darah yang ada di tembok. Kapolsek menginterogasi Ritu. Ritu mengatakan, aku tidak bisa melihat wajah Mr. X pak karena dia memakai topeng. Aku memukul kepalanya dengan vas bunga. Dia mempunyai fisik yang gendut pak. Beberapa menit kemudian Sanju datang. Kapolsek menginterogasi Sanju. Karena Sanju ada luka di kepalanya, Kapolsek mencurigai Sanju tapi Sanju membantah. Dia mengatakan, saat aku menyalakan handphone, aku melihat ada miss call dari Ritu pak. Luka di kepalaku ini karena terbentur pintu saat buru-buru ke sini pak. Ritu juga mengatakan, tidak mungkin dia pak. Kami berdua sebentar lagi akan menikah. Kapolsek balik bertanya kepada Ritu. Lalu menurutmu siapa pelakunya? Siapa yang mencoba membunuhmu? Ritu dan Sanju bercerita bahwa 2 bulan yang lalu mereka berdua pergi ke toko baju. Saat Ritu ganti baju, Ritu menemukan kamera tersembunyi di kamar ganti. Ritu dan Sanju melaporkan hal ini kepada pemilik toko. Setelah dicek, ternyata pelakunya adalah pegawai toko itu bernama Faisal. Polisi datang dan menangkap Faisal. Ritu juga menampar Faisal.
Kami khawatir Faisal ingin balas dendam, Pak. Setelah mendengar ini, Kapolsek langsung mencari Faisal. Kapolsek akhirnya menemukan Faisal dan menginterogasi Faisal. Kapolsek melihat Faisal adalah orang yang gendut dan mempunyai motif balas dendam, tapi Kapolsek tidak mempunyai bukti kuat. Lalu Kapolsek bertemu dengan dokter yang menangani Faisal di penjara. Beliau mengatakan bahwa Faisal mempunyai masalah mental. Kapolsek memerintahkan anak buahnya untuk memantau Faisal selama 24 jam. Kapolsek pulang ke rumah. Malam harinya, Kapolsek ditelepon control room yang mengatakan bahwa seseorang telah diculik. Kapolsek memerintahkan control room untuk menyambungkan panggilan itu ke handphone Kapolsek. Kapolsek langsung menuju titik lokasi. Saat perjalanan, Kapolsek mendengarkan sambungan telepon dari penculik. Ternyata ada suara Sanju yang sedang diancam dibunuh oleh seseorang. Kapolsek akhirnya menemukan mobil Sanju. Kapolsek turun dari mobil dan melihat di sana hanya ada Sanju. Kapolsek menginterogasi Sanju. Sanju mengatakan, "Aku sedang pergi keluar kota, Pak. Di tengah perjalanan, ada seseorang yang mobilnya mogok dan dia minta tumpangan. Aku pun mengantarkannya. Saat di dalam mobil, dia mengaku bernama Devaraj. Aku langsung emosi dan secara sembunyi-sembunyi, aku menelpon control room. Devaraj mengeluarkan pisau dan mengancam akan membunuhku. Devaraj mengatakan, jika aku memotong vena jugularis eksternalmu, dalam 4-6 menit kau akan kehabisan darah lalu mati. Cepat, jalankan mobilnya." Aku mendesaknya untuk menjawab kenapa dia melukai Ritu, tapi dia marah dan mobilku menabrak tiang, Pak. Lalu aku pingsan. Setelah itu, Devaraj menghilang. Kapolsek bertanya kepada Sanju, apakah ada luka di kepala Devaraj? Sanju menjawab, ada, Pak. Kapolsek lalu kembali ke kantor. Hasil penyelidikan Kapolsek mengatakan bahwa 3 saksi utama yaitu Dr. Devaraj, Faisal, dan Sanju semuanya mempunyai hubungan dengan Ritu. Faisal dalam pengawasan kepolisian, tapi Faisal tidak pergi ke mana-mana. Dia hanya berdiam diri di rumahnya. Sidik jari Devaraj cocok dengan sidik jari yang ditemukan di mobil Sanju. Hasil forensik mengatakan golongan darah yang ditembok di rumah Ritu adalah AB+, golongan darah Sanju adalah B+, golongan darah Faisal O+, golongan darah Ritu B+, sedangkan golongan darah Devaraj adalah AB+, sesuai dengan darah yang ada di tembok rumah Ritu. Kapolsek yakin Dr. Devaraj adalah pelakunya. Polisi langsung menyebarkan selebaran Dr. Devaraj ke seluruh penjuru kota. Kapolsek mencari Devaraj kemana-mana tapi tidak kunjung menemukannya. Tiba-tiba Ritu menghilang. Orang tua Ritu menelpon Sanju tapi Sanju juga tidak tahu tentang hal ini. Orang tua Ritu melaporkan hal ini kepada Kapolsek. Setelah itu, HP Ritu dicek di cybercell. Ritu menerima telepon terakhir dari Dr. Devaraj. Orang tua Ritu seketika itu menangis karena takut Ritu dicelakai oleh Devaraj. Kapolsek menemukan fakta baru bahwa Devaraj diberhentikan rumah sakit karena pernah berbuat pelecehan seksual kepada pasien. Dan beberapa tahun yang lalu, ada seorang wanita bernama Sanggita yang meninggal karena bunuh diri. Kasus ini dicurigai ada hubungannya dengan Dr. Devaraj. Kapolsek sedang fokus membaca laporan mengenai Sanggita. Tiba-tiba, Kapolsek ditelepon Ritu yang panik dan meminta tolong. Kapolsek bertanya kepada Ritu, "Ritu, kau jangan panik. Katakan, di mana lokasimu?" Ritu belum sempat menjawab karena teleponnya terputus. Kapolsek segera telepon control room untuk melacak lokasi terakhir Ritu. Setelah mengetahui lokasi tersebut, Kapolsek langsung meluncur ke TKP. Sesampainya di sana, Kapolsek dan anak buahnya melihat Ritu sedang duduk di pojok sambil menangis. Dan Devaraj tewas tertusuk besi cor tepat di jantungnya. Kapolsek bertanya kepada Ritu, apa yang terjadi Ritu? Ritu menjawab, dia menelponku malam hari, Pak. Dan aku disuruh datang ke sini, karena jika tidak, dia akan mengancam akan membunuh aku dan Sanju. Aku ketakutan lalu aku datang ke sini sendirian, Pak. Aku kemudian diikat di besi dengan kabel tis. Saat Devaraj lengah, aku berhasil melepaskan kabel tis dan langsung mengambil HP untuk telepon Bapak. Kemudian Devaraj tahu aku menelpon Bapak. Devaraj berusaha membunuhku, lalu aku mendorongnya hingga Devaraj terpeleset dan tertusuk besi cor. Kapolsek mengatakan, oke, kalau gitu kamu sekarang tenang aja. Kamu gak usah khawatir, tindakanmu ini adalah pembelaan diri. Kau tidak akan dihukum karena itu. Kapolsek lega karena mengira kasus ini sudah terpecahkan. Beberapa menit kemudian, Sanju datang. Kapolsek menyuruh Ritu dan Sanju untuk pulang. Tapi tiba-tiba, Kapolsek menemukan foto Sanggita di TKP. Disinilah baru terkuak kejadian yang sebenarnya. Malam itu, Sanju menelpon Ritu menggunakan handphone Devaraj. Sanju memaksa Ritu untuk pergi dengannya. Saat Sanju dan Ritu sudah di dalam mobil, Sanju menunjukkan foto Sanggita. Sanju berbicara dengan keras, Ritu, sekarang kau ceritakan apa yang kau tahu tentang wanita ini. Aku ingin mendengarkan fakta ini langsung dari kau, Ritu. Cepat, katakan. Ritu kaget karena Sanju mempunyai foto Sanggita. Ritu akhirnya menceritakan kejadian nyata di masa lalu tentang Sanggita.
Aku bersahabat baik dengan Sanggita dulu saat masih kuliah di kedokteran. Saat kuliah, aku menjalin hubungan gelap dengan seorang pria sampai aku hamil. Aku panik dan ingin melakukan aborsi. Aku mendatangi Dr. Devaraj. Devaraj bersedia membantu aborsiku. Agar tidak diketahui orang banyak, Devaraj melakukan aborsiku di sebuah rumah dokter tamu. Devaraj meminta agar aku datang bersama Sanggita. Lalu aku pulang dan meminta tolong kepada Sanggita agar menemaniku. Sanggita pun setuju. Keesokan harinya, aku bersama Sanggita mendatangi Devaraj di rumah dokter tamu. Devaraj mengaborsiku. Sanggita menungguku di ruang tamu. Beberapa jam kemudian, aborsi berjalan lancar. Setelah itu aku dan Sanggita ingin pulang, tapi Devaraj melarang Sanggita pulang. Devaraj menyuruh Sanggita tetap stay di sana. Aku disuruh pulang oleh Devaraj karena harus beristirahat. Aku pun pulang ke rumah. Aku meninggalkan Sanggita di sana bersama Dr. Devaraj. 3 jam kemudian, aku mendengar berita Sanggita melakukan bunuh diri. Aku syok dan kaget. Aku langsung mendatangi Devaraj untuk meminta penjelasan mengenai hal ini. Awalnya, Devaraj menyembunyikan sesuatu, tapi akhirnya dia menceritakan semuanya kepadaku. Devaraj mengatakan, aku telah memperkosa Sanggita. Aku memerasnya dengan foto bugilnya, lalu dia melakukan bunuh diri. Aku sudah mengincarnya dari lama, tapi aku tidak mempunyai kesempatan. Aku menemukan kesempatan itu saat kau dan Sanggita datang ke rumah dokter tamu. Kenapa? Kau mau lapor polisi? Silahkan. Aku juga akan melaporkanmu tentang aborsimu. Aibmu semua akan terbongkar. Ritu diam membisu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah menceritakan itu semua, Ritu bertanya kepada Sanju sambil menangis. Dari mana kau mendapatkan foto ini, Sanju? Sanju menjawab, Ade, Sanggita dapat. Ternyata Sanju adalah abangnya Sanggita. Jedir. Setelah itu, Sanju mengantar Ritu ke TKP. Sanju memakai sarung tangan. Di sana Sanju mengikat Devaraj dan Ritu. Sanju menjelaskan semua kronologinya di depan Ritu dan Devaraj. Selama ini, aku sengaja membuat kau jatuh cinta kepadaku, Ritu. Dengan begitu, aku mempunyai kendali atasmu agar aku tahu semua tentang kematian Sanggita. Aku mulai menjalankan rencanaku. Aku sengaja membuntuti Devaraj setelah dia pulang dari rumah sakit. Aku menghentikan dia di tengah jalan agar polisi menemukan mobilnya. Aku berhasil merayunya untuk masuk ke mobilku. Aku menyekap dia di bangunan kosong. Lalu aku WhatsApp kau malam itu di Bukit Tumpara memakai HP Devaraj. Lalu malam itu aku memakai jaket tebal agar terlihat gendut. Aku mencoba menyerangmu agar polisi mengira itu adalah Devaraj. Lalu aku menaruh darah Devaraj di tembok agar polisi semakin yakin pelakunya adalah Devaraj. Saat Kapolsek mulai mencurigaiku, kau membelaku di sana. Semua berjalan sesuai rencana. Kapolsek mencurigai Faisal, tapi beruntung Kapolsek tidak menemukan bukti. Aku membuat drama Devaraj menyerangku dan aku menelpon control room menggunakan suara Devaraj. Aku ahli membuat suara yang berbeda-beda. Control room menghubungi Kapolsek. Kapolsek mendatangiku dan dia percaya dengan ceritaku. Kemudian malam itu aku menelponmu memakai handphone Devaraj dan menculikmu agar Kapolsek yakin dalang semua ini adalah Devaraj. Sanju mengatakan kepada Devaraj, aku sudah dendam kepadamu selama 6 tahun. Aku merencanakan ini semua dalam waktu 369 hari. Sanju menyiapkan besi cornya agar tepat sasaran. Sanju langsung mendorong Devaraj hingga tertusuk besi cor tepat di jantungnya hingga tewas. Lalu Ritu diperintahkan Sanju untuk menelpon Kapolsek agar Kapolsek datang ke sini. Sanju mengantar Ritu pulang. Sanju berhenti dan berteriak menyuruh Ritu keluar dari mobil di tengah derasnya hujan. Sanju mengatakan, aku tahu kau benar-benar mencintaiku. Bahkan kita berencana akan menikah. Sekarang aku meninggalkanmu, biar kau merasakan sakitnya ditinggalkan orang yang kau cintai. Seperti sakitnya aku ditinggalkan Sanggita. Jangan pernah temui aku lagi. Aku menyesal dari hatiku untuk udara yang sudah kita bagi bersama. Goodbye. Dari foto Sanggita yang Kapolsek temukan di TKP, Kapolsek tahu dalang semua ini adalah Sanju, tapi Kapolsek membiarkan saja karena Kapolsek setuju dengan apa yang dilakukan Sanju. Scene akhir film ini menampilkan Sanju pergi ke kuburan Sanggita karena Sanju rindu dengan adiknya. Habis. Apa pesan dari film ini? Sesuai dengan apa yang dikatakan Sanju, terkadang waktu tidak bisa menyembuhkan rasa sakit seseorang. Namun pada akhirnya, penderitaan terbesar itulah yang menjadi kekuatan terbesar kita untuk move on.
Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.